Jemaat diundang bangkit berdiri. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hanya karena kasih karunia-Nya, orang-orang yang berdosa seperti kita boleh diselamatkan dan datang beribadah kepada Bapa di surga pada hari ini, di dalam kebaktian yang dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari jemaat sekalian kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan him yang pertama, Puji-Hu. Puji-Hu. Menghadap Tuhan di dalam doa. Segala syukur, pujian, dan hormat hanya kepadamu ya Bapa, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menebus dosa-dosa kami, yang memimpin hidup ini yang sementara sampai kekekalan nanti. Ya Tuhan, kami datang menghadap Engkau,
kuduskan dan layakkan kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan masuk ke dalam hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kuduskanlah setiap jemaat-Mu untuk menaikkan puji-pujian, dan persiapkanlah hati kami untuk menerima berita, pesan yang Tuhan telah persiapkan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah kebaktian ini boleh memuliakan nama-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selalu menyenangkan. Awan gelap seringkali menutupi langit di atas kita, tetapi yang selalu harus ada di dalam hati dan pengharapan kita, yaitu tangan Tuhan yang selalu beserta. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua, Selamat di dalam Tangan Yesus, sambil kita terus berdoa dan berharap akan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes, pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11. Kitab Yohanes, pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air dan yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita menyambutnya dengan lagu yang ketiga, "Jalanku Terindah." Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang berada di tempat ibadah ini maupun yang secara online di berbagai tempat di dunia. Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan sekali lagi untuk menjaga protokol kesehatan, khususnya Bapak Ibu yang sedang berada di tempat ini, tetap menggunakan masker dan mendata, memberikan pendataan detail di Google Form atau di WA atau SMS, atau menulis secara manual setelah kebaktian ini. Bapak Ibu sekalian dapat mencatat alamat-alamat atau nomor yang tertera di sana. Selanjutnya kami juga mengingatkan bahwa nanti sore
Kebaktian ini juga akan ada siaran ulang jam 4 sore, atau juga yang Mandarin dan bahasa Inggris juga ada siaran ulangan jam 4 sore. Dan sepanjang minggu yang akan datang, kita bersama-sama akan dapat menikmati semua acara-acara streaming yang akan diadakan mulai Senin sampai Kamis dengan eksposisi 1 Yohanes oleh Pendeta Dr. Stephen Tong jam 7 malam. Lalu hari Jumat jam 18.30 akan ada PA yang akan dipimpin oleh Pendeta Ivan Kristiono dengan judul Nehustan, Ular Tembaga. Silakan Bapak Ibu dapat ambil waktu untuk dapat kita belajar bersama-sama. Dan pada hari Sabtu jam 7 malam kita juga akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam Kapin Palopo yang telah diselenggarakan di tahun 2012. Dan sebentar lagi kita akan juga memulai untuk katekisasi angkatan 62 dan baptisan kudus anak angkatan ke-59. Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut kelas katekisasi harap dapat mendaftarkan diri segera melalui Google Form atau QR Code yang tertera di layar. Dan pada tanggal 23 Januari hari Sabtu ada suatu acara khusus yang diperuntukkan untuk remaja. Ada persekutuan remaja yang dimana ada questions and response, ada sesi tanya jawab. Tanggal 23 Januari hari Sabtu jam 16.30 Bapak Ibu sekalian dapat mendorong anak-anak kita, remaja-remaja yang pasti banyak pertanyaan di dalam hidupnya untuk dapat berambil bagian di dalam acara ini. Silakan memperhatikan kontak number ataupun alamat email yang sudah tertera. Dan online Stretch akan kembali diselenggarakan dengan judul Terbentuknya Teologi Reform yang akan dipimpin oleh Pendeta Jimmy Pardede, 5 kali pertemuan setiap Kamis jam 18.30, dan juga studi PB atau Perjanjian Baru 5 Tesalonika sampai Filemon yang akan dipimpin oleh Pendeta Eko Arya hari Selasa, 5 kali pertemuan jam 6.30 sore. Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendalami iman kita, mendalami Alkitab kita melalui acara-acara yang telah tersedia. Selanjutnya sebuah program musik paruh waktu juga akan diadakan untuk anak-anak dari 6 tahun ke atas sampai dewasa yang dapat diikuti dan mulai didaftar tanggal 25 Januari. Silakan Bapak Ibu sekalian mendorong anak-anak kita, bahkan kita sendiri, untuk bisa berambil bagian di dalam program pengajaran ini. Untuk instrumen seperti piano, biola, vokal, cello, flute, viola, dan gitar klasik. Silakan Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan kesempatan ini. Dan kami juga ingin menyampaikan ada beberapa permohonan nikah gerejawi. Yang pertama-tama, gereja akan menyelenggarakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Sukusno dan Saudari Jessica. Dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberkatan nikah pasangan Kevin Christian dan Violeta Novela Wijaya, dan pasangan Edi Wiharja dan Hana Marisa Chang. Bagi ada masukan yang sah, harap dapat menghubungi sekretariat gereja. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, beberapa hari belakangan ini kita sama-sama mendengar adanya bencana-bencana yang terjadi di tanah air kita. Ada gempa bumi di daerah Sulawesi, ada banjir di daerah Kalimantan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan jika anak-anak Tuhan dan gereja kita boleh langsung merespon dan berambil bagian di dalam membantu rekan-rekan atau saudara-saudara setanah dan sebangsa kita ini. Ada tim aksi kasih yang sudah mulai bergerak langsung dengan membawakan tenda-tenda untuk para korban di daerah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Sudah diterbangkan ke sana, 1 hari setelah mendengar berita langsung diterbangkan ke sana. Dan kita berdoa biar ini semua boleh membantu bagi keluarga-keluarga korban yang telah menderita karena gempa bumi dan bencana banjir ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa, biar kiranya Tuhan yang terus memimpin bangsa kita
dan gereja yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Pertama-tama mari kita berdoa untuk para korban banjir, korban gempa bumi yang telah terjadi di bangsa kita. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan Tuhan, baik melalui anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, maupun juga daripada pemerintah dan orang-orang sekitar. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi para korban yang telah menderita saat ini ya Tuhan, karena bencana alam yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong mereka ya Tuhan, melalui anak-anak-Mu, melalui gereja-gereja-Mu, melalui orang-orang yang di sekitarnya. Biar kiranya kami boleh punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka, dan kami dengan sigap melayani mereka ya Tuhan, dengan penuh kasih Kristus kepada mereka, dan mereka pun boleh melihat kasih Kristus melalui setiap aksi yang kami kerjakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk fungsi gereja di tengah segala pandemik yang sedang berlangsung saat ini, baik fungsi untuk penginjilan maupun pengembalaan, pengajaran, dan ibadah yang rutin kita lakukan. Biar kiranya kita boleh terus setia melaksanakan panggilan yang Tuhan beri pada saat seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk gereja-Mu. Biar kiranya Engkau memberikan kesetiaan kepada kami, terus teguh bertahan di dalam terus melanjutkan pelayanan-pelayanan gereja ini. Secara khusus kami berdoa, biar kiranya Engkau terus boleh memimpin penginjilan ke berbagai tempat melalui program-program online yang terus dilakukan ke seluruh penjuru dunia. Engkau yang terus mau boleh memberkatinya. Berkatilah pengembalaan di dalam gereja ini ya Tuhan. Begitu banyak jemaat Tuhan yang telah menderita saat-saat susah seperti ini. Biar pengembalaan, kasih daripada Tuhan sendiri boleh menjangkau para jemaat saudara-saudari seiman kami di masa-masa sulit seperti ini. Kami terus berdoa untuk program-program pengajaran yang dilakukan terus-menerus secara online. Biar kiranya Engkau boleh memberkatinya. Pada saat-saat seperti ini, biar kami boleh mengambil kesempatan untuk belajar lebih banyak akan firman Tuhan. Dan ibadah kami setiap minggu kiranya boleh terus berkenan di hati Tuhan, yang masih memungkinkan untuk hadir di tempat ini untuk beribadah. Kiranya Tuhan dorong kami, beri semangat, jangan ada kemalasan di antara kami, untuk kami terus beribadah dengan setia kepada Tuhan. Dan bagi yang tidak mungkin datang ke tempat ini, mereka mengikuti secara online, Tuhan sendiri yang boleh memimpin mereka, terus membawa hati mereka dekat kepada Tuhan. Kami serahkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kur yang akan dibawakan Josh pada hari ini dengan judul The Heaven Are Telling, yang dikompos oleh Haydn. Saya minta kur dapat dipersiapkan. Kita nyanyikan sebuah lagu yang ketiga, ayat yang pertama saja, Jalanku Terindah.
Selamat pagi saudara sekalian, saya mengingatkan bahwa pada hari ini akan dimulai kelas pertama katekisasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengumulkan untuk baptis, untuk CD atau melakukan atestasi, bisa mendaftar melalui link yang disediakan di layar. Katekisasi akan dimulai secara online pada hari ini pukul 1 siang. Nanti akan dipimpin oleh Pendeta Ivan Raharjo yang akan menjadi supervisor bagi seluruh kelas yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan lagu ketiga, bait pertama saja, dan kita akan menerima firman Tuhan. Jalanhu terindah. Jalanku terindah, meski ku belum tahu mengapa pencobaan datang menyerang. Bagai uji emas yang uji
Berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi Tuhan memimpin kami masuk ke dalam hari Minggu yang baru. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati dan sertai kami masing-masing dan berilah pengajaran yang penting untuk memperbaiki hidup kami sehingga makin lama makin dekat ke dalam kehendak Tuhan dan berjalan sesuai pimpinan Tuhan sendiri. Berkati mereka yang tidak hadir pada hari ini, baik di rumah atau di tempat mana saja. Berilah pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan kepada mereka. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan Tuhan. Urapi dia dengan roh-Mu yang kudus, dan beri dia bijaksana dan kuasa untuk menyampaikan kebenaran yang ajaib kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup satu-satunya, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab suci dari Injil Matius pasal ke-7. Semua membuka kitab suci dari kitab Injil Matius pasal ke-7. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua membaca bersama-sama ayat ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hari ini kita mau meneruskan dengan kalimat yang dikatakan Yesus Kristus. Berbuatlah sesuatu kepada orang seperti apa yang kamu ingin diperbuatkan orang lain kepada kamu. Karena itulah isi dari seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kalimat ini menjadi kalimat yang paling penting di seluruh dunia mengenai standar moral, mengenai kriteria perbuatan sebagai manusia. Saya harus bagaimana bertindak kepada orang lain. Waktu saya bertindak, prinsipnya mesti dari mana? Nah, inilah yang dipikirkan oleh semua agama dan semua kebudayaan dan semua filosof-filosof yang paling penting di dalam pengajaran tentang berbuat, di dalam perbuatan manusia sehari-hari. Tetapi tidak ada orang yang mencapai standar seperti kalimat ini. Engkau baca begitu saja tidak rasa. Di mana pentingnya ayat ini? Di mana ajaibnya ajaran Yesus ini? Tapi kalau kita bandingkan satu persatu agama-agama yang berbeda di seluruh dunia, baik timur maupun barat, engkau baru tahu kelebihan, keindahan, keistimewaan daripada prinsip yang diumat ucapkan oleh Kristus di sini adalah begitu ajaib, begitu mendalam, dan begitu menakutkan. Bukankah semua ajaran agama memberitahu kepada kita harus berbuat baik? Semua agama mengajarkan. Semua kebudayaan ada ajaran tentang perbuatan moral, etika, perbuatan tingkah laku seharusnya bagaimana. Tetapi saudara-saudara,
semua kebudayaan, semua agama, semua filosof waktu mengajar tentang tindakan harus berstandar bagaimana, tidak ada satu yang memikir sedalam seperti kalimat yang begitu gampang. Buatlah sesuatu kepada orang lain, apa yang kau kehendaki orang lain buat kepada kamu. Gampang sekali. Kalimatnya begitu sederhana, begitu pendek. Do anything you want others do to you, to do to others first. Kalimat ini kalimat yang sangat pendek, tapi sangat kristalisasi dan sangat padat, dan artinya berbeda dengan semua standar orang lain. Apa sih prinsipnya? Kalau saya bertindak sesuatu kepada orang lain, standarnya mesti bagaimana? Kriteria mesti bagaimana ditetapkan? Banyak orang mempunyai pengajaran berbeda-beda. Kira-kira semua agama sama di dalam satu hal. Berbuatlah baik supaya dapat imbalan baik untuk dirimu sendiri. Jikalau engkau berbuat jahat kepada orang lain, kejahatan akan timpa kepada engkau sesudah itu. Ini namanya teori pembalasan. Jikalau tidak dibalas karena belum saatnya, berarti tidak ada orang bisa lari, tidak ada orang bisa hindarkan. Semua orang berbuat apa akan mendapatkan penuaian yang sama. Orang baik akan diperbaiki, orang jahat akan dijahati. Ini satu hal yang tidak bisa luput, tidak bisa lari, dan tidak bisa terkecuali. Siapapun akan mendapat begitu. Engkau bilang tidak. Ada orang berbuat jahat tapi kaya, berbuat curang, tipu, selalu berbuat jahat kepada orang lain tapi selalu lancar. Belum tiba waktunya, belum tiba akibatnya, karena sekarang masih dini. Seolah-olah Tuhan masih lupa, tetapi Tuhan tidak pernah sungguh-sungguh lupa. Seolah-olah Tuhan membiarkan, tetapi Tuhan tidak pernah betul-betul membiarkan, karena waktunya belum sampai. Ada orang berdosa, berbuat jahat, langsung dihukum pada kita itu. Ada orang berbuat jahat sampai mati, seolah-olah tidak pernah terjadi kemalangan, kecelakaan kepada dia. Dia boleh lolos? Tidak. Boleh dihindarkan? Tidak. Cuma disambung sampai di pengadilan Allah yang terakhir. Paulus berkata, ada orang dosanya langsung menghukum dia seketika dia berbuat itu. Tapi ada orang dosanya baru menyusul sampai di takhta Tuhan pada hari kiamat. Semua agama percaya ini. Maka agama semua mengajar jangan jahat, jangan curang, jangan tidak adil, jangan egois, berbuatlah baik kepada orang lain. Kalau begini, berarti semua agama sama kan? Semua agama mengajar berbuat baik. Berbuat baik seperti menanam biji. Waktu engkau tanam, engkau mesti tunggu saatnya menuai. Saat menuai sudah datang, maka adilan akan dinyatakan dan tidak ada orang yang bisa dikecualikan. Berdasarkan prinsip yang sama, semua agama mengajar. Tapi saya berkata kepada saudara, tidak seperti ini. Karena banyak orang pikirannya sangat dangkal, belum memikir tuntas dan kira ini sama. Saudara-saudara, di dalam seluruh alam semesta ada nilai-nilai moral dan ada prinsip-prinsip kelakuan
harus kita pelajari dan kita pertahankan. Dengan mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip daripada kelakuan dan perbuatan, maka kita harus mengikat diri, melimit diri, jangan terlalu melampiaskan kejahatan di dalam nafsu kita. Saudara-saudara, ada kausalitas. Kausalitas berarti dalil sebab akibat. Sebabnya bagaimana, akibatnya akan menurus benih yang ditanam. Kalau yang ditanam baik, menuai yang baik. Yang ditanam egois, akhirnya yang rugi sendiri. Yang ditanam hati besar untuk orang lain, yang dituai adalah banyak orang baik kepada engkau. Hal-hal semacam ini berada di dalam konsep universal, sehingga manusia kebanyakan tidak berani terlalu berbuat jahat. Dan yang mencegah dia untuk tidak terlalu berani berbuat jahat adalah suara hati nurani yang memberi peringatan, jangan, tidak boleh melakukan ini. Kecuali hati nuraninya sudah rusak, maka manusia tidak pernah mendengar sesuatu peringatan dari batinnya sedalam-dalamnya, maka dia akan menjadi liar dan akan menjadi terlalu bebas, seperti sungai yang tanggulnya sudah pecah, seperti layangan yang talinya sudah putus, dan dia akan bekerja, melakukan segala sesuatu seberani, semelampiaskan nafsu sendiri, akhirnya tidak terkontrol dan akan keluar dari rel menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, dan banyak orang membuat sesuatu dalil atau norma atau sesuatu keketatan prinsip untuk mengikat dan membatas kebebasan bekerja dan bertindak kepada orang lain. Di sejarah Tiongkok ada seorang namanya Fan Wen Chen Kung, seorang yang agung sekali. Namanya Fan Chung An. Orang ini setiap hari sebelum tidur tanya satu pertanyaan. Hari ini sudah lewat, saya mau masuk ke dalam tidur. Selama saya belum tidur, saya memikirkan, menilai, memeditasikan. Sepanjang tadi pagi sampai malam, saya berbuat sesuatu, adakah bersalah kepada langit atau merugikan kepada sesama. Dia pikir-pikir, what did I do this morning, this afternoon, until this evening? Before I go asleep, I should judge myself. Did I do something against heaven? Did I do something against human being, my friends, my colleagues, and my countrymen? Jikalau saya telah menilai, meditasi, dan akhirnya saya rasa saya tidak merugikan Tuhan di surga, tidak merugikan sesama di bumi, maka saya malam itu akan tidur enak. Nah, ini tercatat di dalam buku dia sendiri. Tetapi kalau hari itu malam saya pikir, iya tadi pagi saya mengatakan satu kalimat yang sangat biadab kepada Allah di surga. Saya melakukan satu hal yang sangat merugikan sesama di dunia. Saya hari itu hati tidak tenang dan saya tidak berani tidur dengan enak. Saya menginginkan besok hari saya memperbaiki diri. Saya mengkoreksi kesalahan saya. Saya harap saya bertobat, berjalan di dalam jalan
yang menang. Orang ini kira-kira 1000 tahun yang lalu mengatakan kalimat seperti ini. Dan ini mirip dengan kalimat Paulus. Sampai hari ini saya bagaimana berbuat sebagai manusia tidak mempermalukan Allah dan tidak merugikan sesama manusia. Sampai hari ini saya terus memelihara diri, jangan berbuat sesuatu yang bersalah kepada surga dan Tuhan dan merugikan kepada sesama manusia di dunia. Nah, saya anggap itu namanya orang yang ada rohaninya. Kita bicara rohani, kita sering bilang ini orang berrohani, ini orang tidak berrohani. Yang disebut rohani itu apa? Gampang sekali. Yaitu berbuat segala sesuatu tidak memalukan Tuhan, tidak merugikan manusia. Itu orang rohaninya baik. Jangan kita sok terlalu spiritual, terlalu misteri, terlalu mengerti kitab suci. Dibikin gampang saja. Anything you do, you never thief the glory of God and never lack your virtue to human being. Kalau engkau mencuri kemuliaan Tuhan, kalau engkau merugikan kebaikan orang lain, engkau bagaimanapun adalah orang Kristen yang tidak baik. Kalimat Yesus Kristus di dalam ayat ke-12 ini, berbuatlah segala sesuatu kepada orang lain. Mana engkau mengharapkan orang lain berbuat segala sesuatu kepada dirimu. Apa artinya? Jika engkau ingin dihormati orang lain, hormatilah orang lain terlebih dahulu. Kalau engkau ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu. Kalau engkau ingin dikasihi orang lain, kasihilah orang lain terlebih dahulu. Gampang sekali. Hanya sesuatu mutual relationship. Hubungan antara saya dan orang lain. Saling membaiki orang lain atau membenci orang lain. Saling mencintai orang lain atau menghina orang lain. Bedanya adalah siapa dulu. Saya harap kamu dulu. Kamu hormati saya ya. Selalu puji saya ya. Cinta kepada saya ya. Hargai saya ya. Kalau tidak, saya tidak akan menghargai kamu. Saudara-saudara, pertanyaan adalah, kenapa mesti orang lain dulu menghargai kamu? Baru kamu berani atau mengetahui bagaimana menghargai orang lain. Ini adalah kalimat yang pasif. Ini adalah hidup yang pasif. Ini adalah tindakan yang pasif. You first. Please. Respect me. Honor me. And that, after that, I will honor you and respect you. Kenapa harus orang lain dulu? Bukan engkau yang dulu kepada orang lain. Kenapa harus orang lain yang mencintai, menghormati, menghargai, mempunyai kesopan santunan kepada kamu dulu? Baru kamu sopan santun terhadap orang lain. Siapa yang menentukan itu? Engkau bilang, saya tidak tahu. Setelah lahir, saya tentukan sendiri. Barang siapa yang baik kepada saya akan baik kepada dia. Barang siapa yang jahat kepada saya lebih jahat kepada dia. Kau pernah dengar kalimat ini? Kau pernah dengar, bukan saya pernah dengar, pernah mengatakan. Itu membuktikan cinta kita adalah cinta yang pasif. Benci kita adalah benci yang aktif. Kalau orang tidak baik kepada saya, awas lu ya, saya pasti membalas lebih jahat kepada aku. Itu kejahatan yang bersifat aktif. Karena engkau mengatakan lebih, istilah lebih. Tetapi dia Alkitab mengatakan kepada kita, tuntutlah dari dirimu sendiri
lebih dari menuntut dari orang lain. Nah, ini kalimat persis yang pernah dikatakan 2600 tahun yang lalu oleh Konghucu. Kebudayaan Tionghoa ada dua macam. Semacam jujur, rendah hati, sopan, baik yang diturunkan oleh Konghucu, Mencius, dan orang-orang kudus, orang-orang saleh yang dijunjung tinggi di dalam tradisi Tiongkok. Tetapi ada semacam kebudayaan di dalam militer, harus licik, harus tipu supaya bisa menang. Itu menjadi cabang yang lain di dalam tradisi orang Tionghoa sampai sekarang. Dan itu diadopsi oleh komunis. Saudara-saudara, ini semua termasuk di dalam satu sikap bagaimana menghadapi orang lain. Should I be good to others? Or should I wait until others be good to me? Then I reward them with goodness. Saya haruskah melakukan kebaikan orang lain terlebih dahulu, atau menunggu orang lain baik kepada saya baru saya baik kepada orang lain? Ini prinsipnya sama di dalam pribadi dengan pribadi, dan di dalam negara dengan negara, di dalam bangsa dengan bangsa. Semua di dalam prinsip ini. Lakukanlah segala sesuatu yang kau inginkan kepada orang lain terlebih dahulu. Apa yang kau inginkan? Kalau kau inginkan dihormati, hormati orang lain. Kau ingin dihargai, hargai orang lain. Kau ingin disopani, sopanilah kepada orang lain. Kau ingin penuh anugerah, anugerahlah kepada orang lain. Itu terlebih dahulu. Di dalam segala agama boleh dikatakan semua ada dalil moralnya, ada hukum kelakuannya, dan semua hukum kelakuan kalau disimpulkan semua hanyalah dua kalimat: yang berbuat baik akan dapat balasan baik, yang berbuat jahat akan membalaskan jahat. Nah, ini menjadi satu dalil universal yang berlaku di dalam sejarah ribuan tahun di seluruh dunia, seluruh benua, seluruh negara, dan semua bangsa. Dengarlah orang tua mengatakan orang jahat akhirnya bagaimana matinya celaka. Bagaimana orang baik diberi balasan oleh langit, oleh surga. Akhirnya anak turunannya semua diberkati satu persatu. Kalimat-kalimat cerita-cerita seperti ini menggugah manusia. Hidup tidak boleh sembarangan. Tetapi pada waktu Yesus berkata, yang kau inginkan lakukan dulu kepada orang lain. Maka sekarang saya membandingkan dalil kelakuan dari semua agama, kebudayaan, dan filsafat dengan dalil kelakuan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pertama, kita melihat seorang yang paling terkenal di Tiongkok, namanya Konghucu. Confucius mengajar 2600 tahun lalu. What you do not want, do not do to others. Yang kau tidak ingin, jangan lakukan kepada orang lain. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Yang kau tidak ingin, jangan lakukan kepada orang lain. Kau tidak suka dihina, janganlah menghina orang lain. Kau tidak suka dibenci, janganlah benci orang lain. Ajaran ini sudah 2600 tahun dan dianggap adalah satu golden rule daripada ajaran etika Konghucu. Ini ada dalil emas, dalil yang paling berharga yang harus kita pelihara. Konghucu mengatakan kalimat ini dikagumi seluruh dunia, tetapi dikoreksi oleh Yesus Kristus. Apa bedanya Konghucu dengan Yesus Kristus?
Konghucu berkata, yang kau tidak inginkan, jangan lakukan kepada orang lain. Tetapi Yesus tidak katakan ini. Yesus kata, yang kau inginkan, lakukan kepada orang lain. Bedanya apa? Satu positif, satu negatif. Ajaran Konghucu negatif. Yang kau tidak inginkan, jangan lakukan. Tidak ingin, jangan laku. Tidak, jangan. Jangan, tidak, jangan. Yang kau tidak inginkan, jangan kau lakukan. Yesus membalikkan. Yang kau inginkan, lakukan dulu. Wah, di sini dua dunia yang berbeda sekali. Dunia, kalimat yang paling indah dari manusia adalah kalimat pasif, kalimat negatif. Tapi kalimat dari surga, Yesus dari surga memberikan kalimat aktif, kalimat positif. Dari perbedaan ini kita mengetahui who is from God and who is from man. Yang dari dunia bicara perkataan duniawi. Yang dari surga berbicara perkataan surgawi. Nah, kalimat dua ini muncul di dalam Yohanes pasal 3 bagian ke akhir. Yang dari bumi berbicara perkataan duniawi, berbicara tentang perkataan surgawi. Manusia yang dari manusia berdosa yang menikah dengan manusia berdosa. Dari kalimatnya itu tidak mungkin menerobos satu batasan daripada orang berdosa dan batasan daripada yang terbatas itu. Tapi Yesus tidak. Yesus dinaungi oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Tidak ada sesuatu warisan dosa dari orang tua yang berdosa memberikan sesuatu kepada keturunannya. Yesus langsung dari surga. I come from my Father. I enter into this world. I will depart from this world and return to my Father. Yesus berkata, aku dari surga, Bapa, masuk ke dalam dunia, dan aku akan meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Dengan demikian, yang dari surga bicara perkataan surgawi. Maka di situ bukan pasif, tunggu orang baik sama saya, baru saya kembali perbaiki orang lain. Tetapi saya harus sendiri memberi baik kepada orang lain, karena itu yang saya inginkan. Itu yang saya inginkan, maka saya harus lakukan terlebih dahulu. Di sini kepentingan, keindahan, kesempurnaan perkataan ilahi melalui Yesus Kristus yang adalah Allah jelma menjadi manusia. Saudara-saudara, selain semua dalil dari agama ini, kita melihat masih ada dua dalil daripada dua filosof yang penting sekali. Satu abad ke-17, 18. Satu abad ke-20. Yang dari abad 17, 18, salah seorang yang paling besar di dalam dunia logika, dunia etika, itu Immanuel Kant. Immanuel Kant mengajar umat manusia harus berbuat seperti apa. Dia mengatakan, sesuatu hal kau bayangkan, kalau seluruh dunia semua orang menjalankan, engkau setuju, itulah yang boleh engkau lakukan. Saya ambil contoh ya, kalau saya di tengah jalan, sembarang buang kertas, buang kotoran di tengah-tengah jalan, buka jendela mobil, keluarkan begitu. Kau setuju semua lakukan? Kalau kau setuju semua orang di mobil lempar kertas kotor dari jendela yang dibuka dari mobil, lalu bikin kotor jalan dan seluruh dunia lakukan. Kalau kau setuju, kau baru lakukan. Kalau kau tidak setuju, jangan buka jendela, jangan lempar sampah dari mobilmu. Wah, saya waktu dengar kalimat dari Immanuel Kant, saya sangat terharu. Karena dia mau menjadi contoh dan diinginkan
standar global, standar universal dipegang oleh setiap pribadi sebelum dia berbuat dosa. Kalau semua orang bisa melakukan hal seperti ini yang diajarkan oleh Immanuel Kant, maka dunia ini akan menjadi lebih indah, lebih baik, lebih sempurna. Ini sangat bagus. Saya bersyukur pernah belajarkan. Engkau bersyukur hari ini pernah mendengarkan ajaran Kant. Karena itu adalah satu yang mengkaitkan kepribadian seseorang dengan keinginan tercapainya seluruh dunia. Saya sangat kagum dan saya setuju. Tetapi Jerman menghasilkan orang besar seperti Immanuel Kant, akhirnya juga menghasilkan Hitler yang sama sekali tidak menjalankan. Hitler dengan penipuan, dengan siasat-siasat yang jahat, dan dengan keegoisan sendiri, melampiaskan ambisi-ambisi liarnya dengan menipu seluruh dunia. Polandia adalah tuntutan saya memperluaskan daerah Jerman yang terakhir. Lalu orang toleransi, tidak lama kemudian dia mengatakan kalimat lagi. Cekoslovakia adalah ambisi saya terakhir untuk mendapatkan tanah memperluaskan Jerman. Sesudah itu tidak lama lagi terakhir saya minta Hongaria. Sesudah Hongaria minta minta Austria, minta Swiss, minta Spanyol. Pokoknya dia tidak habis-habis rakus, tidak habis-habis menipu, tidak habis-habis pakai kalimat penipuan, kalimat yang tidak jujur untuk merampas tanah orang lain. Dia tidak ingin Jerman dijajah oleh Polandia, tapi dia ingin Jerman menjajah Polandia. Dia tidak ingin Jerman dijajah oleh Hongaria, tapi dia ingin Jerman menjajah Hongaria. Dia tidak ingin Jerman dijajah oleh Cekoslovakia, tapi dia ingin menjajah Cekoslovakia. Akhirnya orang yang begitu pintar, begitu jahat, dan begitu liar, dengan kepintaran orang Jerman melampaui semua bangsa yang lain, dia menangkah. Akhirnya dia harus kalah, dan terakhir dia menembak diri, membunuh diri di dalam bunker di bawah kota Berlin. Saudara-saudara, dunia menghasilkan orang baik, juga menghasilkan orang jahat. Jerman menghasilkan Immanuel Kant, juga menghasilkan Adolf Hitler yang merugikan dunia. Perang dunia pertama yang meninggal dunia 7-8 juta manusia. Peperangan dunia kedua yang mati 32 juta. Ditambah dengan yang tidak dibocorkan rahasia yang mati di Rusia 30 juta. Disimpan rahasia sampai tahun 65. Ternyata kedua peperangan ini, perang pertama dunia yang mati 8 juta, perang kedua hampir 60 juta. Karena apa? Karena kemajuan senapan manusia untuk membunuh manusia makin lama makin canggih. Sehingga peperangan pertama sama peperangan dua hanya beda 20 tahun saja. Tapi kematian maju sampai lebih 10 kali. Saudara-saudara, sekarang tidak usah pakai senapan, tidak usah pakai panah, tidak usah pakai pisau, tidak usah pakai pedang, tidak pakai bom atom. Ini bukan cerita kosong, ini bukan sesuatu imajinasi. Ini satu hal yang mungkin terjadi. Kita sedang dikejar kematian, dan kita setiap hari ketakutan pakai masker, tetap takut dekat, takut jabat tangan, takut orang bicara mencitat ludahnya ke
mukamu. Ini semua menjadi sesuatu nightmare, sesuatu mimpi buruk untuk kebudayaan manusia. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya dengar ada hal yang sangat biadab. Orang AIDS, sudah dapat AIDS, dia tahu dia mesti mati. Dia sengaja ambil jarum, memberikan itu bakteri AIDS untuk cocok orang lain, supaya orang lain juga kena AIDS, supaya tidak mati terlalu sepi. Banyak orang mendampingi dia mati. Hatinya jahat sekali. Yesus mengatakan, engkau suka dilakukan seperti itu? Engkau bilang tidak. Kalau engkau tidak suka diperlakukan jahat oleh orang lain, jangan melakukan kejahatan kepada orang lain. Tapi Yesus mengatakan baliknya. Kalau engkau suka diperlakukan baik oleh orang lain, lakukanlah secara inisiatif. Lakukan secara rela dan aktif kebaikan untuk orang lain. Inilah ajaran yang indah dari firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ajaran Konghucu ada satu kata, Tui Ji Ji Ren, artinya jalankan dulu sendiri, lalu memperkembangkan pengaruh kepada orang lain. Nah, itu kalimat seolah-olah dia juga ada sudut positifnya, ada sudut inisiatifnya berbuat baik. Tetapi dari kalimat yang kau tidak inginkan, jangan jalankan kepada orang lain, kita melihat keseluruhannya masih kurang positif dan inisiatif seperti Yesus Kristus. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai hati yang baik kepada orang lain, kita mempunyai cinta kasih kepada orang lain, Tuhan tidak lupa kita. Tuhan akan di dalam keadaan seperti gelap-gelap, seperti tidak kelihatan, menyatakan kebajikan untuk engkau. Itu soal Alkitab mengatakan, saya meneliti di bawah langit ini, siapa yang berbuat baik, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Jikalau orang melakukan kebenaran, saya lihat tidak ada turun-temurunnya yang menjadi pengemis minta uang di tengah jalan. Waktu saya masih muda sekali, baca ayat-ayat itu saya terharu sekali. Tuhan jadikan saya orang beribadah, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang cinta kepada manusia. Nanti keturunan saya, anak, cucu, cicit, buyut, tidak ada orang yang hidup kecelakaan, kemiskinan, menjadi pengemis. Mereka akan terus-menerus menikmati anugerah Tuhan yang baik. Saudara-saudara, ini semua mengajar dan mengingatkan kita menjadi manusia yang beres, yang lurus, yang benar, yang suci, yang berhati baik untuk memperlakukan setiap orang di luar kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalimat-kalimat seperti selesai. Dia menambah satu kalimat yang bagi saya hal yang sangat mengejutkan. Karena inilah intinya dari Taurat dan Nabi. Waktu Yesus mengatakan ini, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya digugahkan. Mengapa berbuat baik kepada orang lain ini sesuai dengan ajaran Taurat? Mengapakah berbuat lebih dahulu baik kepada orang lain ini? Inilah ajaran daripada para nabi-nabi. Mengapa Yesus katakan kalimat ini? Di dalam Taurat, ajaran yang paling penting satu kalimat itu apa? Cintailah sesamamu seperti cintai engkau sendiri. Apakah artinya kalimat itu sama dengan makna katakan engkau berbuat yang kau inginkan kepada orang lain dulu? You should love another just like you love yourself first. Orang yang mencintai orang, apakah dia tidak cinta sendiri? Justru terbalik.
Orang kalau tidak mencintai sendiri, tak mungkin mencintai orang lain. Engkau bilang, ini orang selalu cinta orang lain karena dia tidak cinta diri. Cintanya kasih orang lain. Tak benar. Justru karena cinta diri, lalu menganggap semua orang lain juga mempunyai seorang diri di dalamnya yang sama berharga seperti dia. Sehingga saya menghargai diri dengan cara yang sama menangani orang lain, maka saya menghargai diri di luar diri saya. Itu ajaran Taurat. Sehingga Taurat bukan berkata tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, kerjakan ini, kerja itu sebagai kewajiban kelakuan. Karena itu pengenalan terhadap Taurat yang terlalu dangkal dengan kalimat ini sekali. If you only know the law of God, what should do, what should not do, what you should do to others, what you should not do to others, all the knowledge you already have, and then your understanding of the word of God and the law of God is too shallow. Jikalau engkau hanya mengerti, harus lakukan, tidak boleh lakukan, jangan. Mengerti pengetahuan seperti ini adalah pengertian terlalu dangkal. Karena Taurat seluruhnya dikumpulkan hanya 2 dalil. Pertama, love your God with all your heart, your mind, and your nature and all your strength. Israel, dengarlah, Allahmu itu Allah yang esa. Allahmu Allah yang esa. The only God. Istilah Elohim dipakai membuktikan Allah kita bukan hanya satu pribadi, tetapi 3 pribadi membentuk Allah yang esa itu. Sesudah itu, cintailah sesamamu seperti mencintai engkau sendiri. Pada waktu 10 hukum dianggap wakil daripada Taurat hukumnya Tuhan, lalu orang Israel membaca 10 hukum, menganalisa, lalu menguraikan, memperkembangkan. Akhirnya dari 10 menjadi lebih 100, lebih 200. Akhirnya serumit-rumitnya, akademiknya makin kuat. Akhirnya mereka menjadikan 10 hukum 500 lebih. Kalau sudah 500 lebih, malah tidak tahu yang mana yang penting. Karena sudah menjadi banyak. Kalau anak cuma 1, konsentrasi mencintai dia. Kalau anaknya 50, bisa lupa yang kedua, ingat yang ke-8. Bisa mengingat yang 7, lupa yang lain. Akhirnya kacau balau. Demikian orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan Taurat sombong. Allah sangat mengasihi Yahudi. Satu-satunya bangsa yang diberikan Taurat, inilah bangsa kaum pilihan. Ini bangsa Tuhan. Ini bangsa yang diberikan janji, berikan berkat, dan diberikan Taurat. Kami satu-satunya bangsa yang disunat, satu-satunya bangsa yang berjanji dengan Tuhan, satu-satunya bangsa yang mengerti firman dan Taurat, hukum, dalil kelakuan yang diturunkan dari surga. Maka kami kaum suci, kaum pilihan, bangsa lain, kaum kafir, maka orang Yahudi dia jadi sombong. Saya mau tanya, waktu Yesus mengatakan inilah adalah pengajaran dari hukum Taurat dan semua para nabi. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Waktu Yesus menggabungkan perbuatan baik kepada orang lain, melakukan apa yang hendaki kepada orang lain dengan hukum. Kenapa? Apakah sebabnya Tuhan memberikan hukum Taurat? Nah, sekarang menanya pertanyaan tajam dan sangat sensitif dan sangat fatal jika engkau jawabnya salah. What is the motivation? What is the purpose God gave Israel His law? Kenapa Allah memberikan Taurat
kepada bangsa Israel. Silakan diskusi sama sebelahmu, bicara sedikit, lalu jawab saya. Saudara sudah biasa dengar khotbah, diam-diam sudah selesai pulang. Saya mau saudara pikir, saya mau saudara diskusi, lalu memberikan kesimpulan pengertianmu selama berpuluh-puluh tahun dengar khotbah. Lalu jawab saya, mengapa Tuhan memberikan Taurat? Tujuan Tuhan berikan Taurat itu apa? Itu bukan rencana yang kekal. Rencana yang kekal itu adalah Injil, bukan Taurat. Taurat tidak menyelamatkan. Taurat menghukum dosa manusia. Taurat mempunyai tugas penghakiman supaya manusia tahu itu dosa. Kalau Taurat tidak menyelamatkan dan Taurat bukan tujuan terakhir, mengapa Tuhan kasih Taurat? Kenapa tak langsung kirim Yesus? Bukan Musa, langsung mati salib, langsung mengalirkan darah, langsung mengampuni dosa, langsung memberikan penebusan, langsung memperdamaikan manusia Tuhan. Bukankah itu cukup? Kenapa harus kasih Taurat dulu, lalu kirim Nabi, baru akhirnya Yesus datang ke dunia? Ini predecessor, ini perkataan terlalu panjang, terlalu rumit, dan terlalu tidak perlu. Kenapa Tuhan kasih Taurat? Tak ada yang jawab. Coba pikir dalam hati. Kenapa Tuhan memberikan Taurat kepada Israel? Mereka bilang, supaya mereka jalankan, sehingga mereka berkenan kepada Tuhan. Betulkah? Betulkah Tuhan memberi Taurat supaya manusia menjalankan Taurat? Engkau harus menghormati ibu bapa. Engkau harus berbakti kepada Tuhan Allah. Engkau harus tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Engkau tidak boleh zina, tidak boleh engkau bunuh, tidak boleh engkau tamak, tidak boleh engkau menginginkan istri orang lain. Semua dikasih supaya kita hidupnya lebih teratur dan lebih sesuai kehendak Tuhan. Law is given to arrange our living. Law is given to forbid our wrongdoings. Betulkah itu? Engkau bilang, kalau enggak apa ya? Masa Tuhan kasih Taurat bukan mau manusia jalankan. Dia justru mau kita jalankan yang beres. Jangan jalankan yang tidak beres. Itulah sebab Tuhan kasih Taurat. Betul tidak? Betul separuh, salah separuh. Loh, saya baru pertama kali dengar selama menjadi orang Kristen, Tuhan kasih Taurat bukan untuk manusia menjalankan. Kalau bukan manusia menjalankan, tidak usah kasih dong. Mengapa Tuhan kasih Taurat? Bukankah dia mau manusia jalankan? Yang jawab iya. Tuhan kasih Taurat supaya manusia jalankan. Orang yang jawab demikian itu orang Farisi. Maka mereka kira Tuhan mau mereka jalankan, dan mereka kira mereka sudah jalankan. Akibatnya mereka menjadi sombong sekali. Tapi ini seperti betul, tetapi kurang betul. Maka ini ada salahnya. Coba tanya Pak Stephen Tong, salahnya di mana? Kalau saya menjawab Tuhan kasih Taurat supaya manusia boleh menjalankan, saya bilang tidak. Karena Tuhan tahu tidak ada satu manusia mampu menjalankan Taurat. Manusia terlalu jahat, manusia terlalu lemah, sehingga kita tidak sanggup melakukan Taurat yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebab Taurat tidak menolong dan kita perlu Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa jalankan. Dan tidak ada satu orang mampu menjalankan Taurat. Tetapi kenapa dia kasih? Kalimat tidak ada orang bisa menjalankan Taurat. Tidak pernah ada orang sanggup melakukan tuntutan Taurat. Itu ayat muncul di mana? Ada yang tahu? Kasih tahu saya. Di dalam kitab suci ada ayat, tidak ada satu orang mampu melakukan Taurat. Saudara, kalau saya tanya, semua tidak tahu.
Kalau saya tidak tanya, saudara kira engkau semua tahu sebenarnya berapa miskin pengertian Alkitab yang kau miliki. Kau sendiri tidak sadar. There's not even one man in the world history have ever accomplished and walked out the law of God. Tidak ada satu orang menjalankan, tidak ada satu orang menggenapi, tidak ada satu orang melakukan tuntutan Taurat, satu pun tidak ada. Ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 bagian yang akhir. Setelah komprensi semua ribut, beda pendapat, akhirnya Petrus menjadi rasul yang tertinggi memberikan satu konklusi. Saudara mengetahui, dari nenek moyang kita sampai sekarang kita ini, tidak ada satu orang pernah menjalankan Taurat. Inilah pengakuan yang paling jujur dari orang Israel yang diwakil oleh Petrus. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Jikalau seluruh dunia tidak ada orang pernah berani mengaku bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melakukan Taurat, maka Petrus adalah orang pertama yang paling jujur di dalam sejarah mengaku Israel tidak pernah melakukan Taurat. Kalau demikian, berarti Taurat sia-sia dikasih. Taurat dikasih dan tidak ada orang bisa jalankan. Saya mau tanya lagi, Tuhan tahu tidak ada orang bisa melakukan Taurat? Jawab, Tuhan tahu tidak? Tahu tidak? Tuhan tahu. Sudah tahu tidak ada orang bisa jalankan Taurat. Kenapa kasih Taurat? Wah, ini makin tanya makin sulit. Pak Stephen Tong, saya bagaimana bisa mengerti sedalam ini? Saudara-saudara, Tuhan Allah Maha tahu. Sama seperti Dia tahu waktu panggil Yudas, sudah tahu Yudas akan menjual Yesus. Sudah tahu dia akan mencuri uang. Sudah tahu dia akan menipu. Sudah tahu dia akan mengkhianati Injil. Tetapi mengapa panggil dia? Setiap hal yang dilakukan Tuhan ada sebab yang jauh lebih tinggi daripada pengertian dan imajinasi kita yang sangat terbatas. Tuhan tahu Israel tidak bisa menjalankan Taurat. Tuhan tahu tidak ada satu orang pun mampu melakukan Taurat. Dia memberikan Taurat untuk apa? Pertama, untuk manusia jalankan, kita sudah tiadakan ini. Kedua, untuk manusia melanggar, masa ada pendapat Tuhan kasih Taurat untuk manusia melanggarnya? Adakah orang mempunyai pendapat? Ada. Siapa itu? Saya kaget keluar dari mulut Watchman Nee. Watchman Nee di dalam buku 12 bakul, dia mengisi kalimat-kalimat. Salah satu kalimat saya temukan ada Tuhan sengaja memberikan Taurat supaya manusia melanggar Taurat. Saya kaget. Saya seumur hidup tidak berani mengatakan kalimat itu. Karena itu memberikan kesan Tuhan Allah mempunyai motivasi yang jelek. Dia inginkan manusia berbuat dosa. Mana boleh saya katakan itu? Why God give His law to human being in order to be against? Allah memberikan Taurat supaya manusia melanggar, manusia melawannya. Ini tidak benar. Karena kalimat ini memberikan kesan Allah tidak baik, hatinya ingin manusia berdosa. Tetapi kenapa dikatakan oleh Watchman Nee, seorang hamba Tuhan yang besar sekali ini? Saya menelusuri dan saya membayangkan kenapa Watchman Nee membicarakan tentang Tuhan memberikan Taurat supaya manusia melanggar. Saya kira motivasi dia bukan mencurigai motivasi Tuhan. Tapi dia mau manusia mengerti setelah ada Taurat, manusia selalu melanggar Taurat supaya manusia tahu kita tak mampu melakukan kira-kira tujuannya itu. Nah, saya tidak pernah ketemu Watchman Nee dan saya banyak baca bukunya.
Dan saya mendapatkan kesenangan. Dan saya memberikan kesimpulan dia tidak bermotivasi untuk merusak nama Tuhan. Tetapi dia mungkin pikirkan setelah manusia melanggar, akhirnya manusia baru tahu dia berdosa. Nah, di dalam kalimat terakhir ini benar. Karena di dalam Alkitab memberikan kita tentang fungsi Taurat yang negatif dan fungsi Taurat yang positif. Fungsi Taurat negatif adalah 3. Fungsi Taurat yang positif adalah 2. Fungsi Taurat negatif diberikan Tuhan kepada manusia untuk apa? Pertama, untuk manusia tidak lagi membela diri. Karena melalui Taurat, you disaksikan, you sudah berdosa. Waktu kita melihat jangan berdusta, wah cilaka. Baru kita sadar, kita sudah berdusta. Jangan membela diri lagi. Sudah ternyata saksinya sudah datang. Taurat menjadi saksi dosa kita yang diturunkan Tuhan supaya kita ngaku. Kita jangan sombong. Kita jangan membela diri. Jangan lagi mempertahankan kesombongan kita. Do not defend your sin. You should confess your sin. You should know you are fallen into the pitch of sin and you have no help. Engkau tidak bisa ditolong karena engkau sudah berdosa. Taurat itu membuktikan dosa kita. Taurat itu menyaksikan dosa kita. Dan kita tidak bisa melarikan diri. Kita tidak perlu membela diri. Ngaku saja. Ini fungsi pertama. Kedua, mentundukkan kita di bawah hukuman Tuhan. Kalau saya sudah berdosa, buktinya adalah Taurat. Tuhan, saya hanya patut dihukum. I ought to be condemned. I worth to have your wrath on me. Berilah kemarahanmu kepadaku. Jatuhkanlah hukuman kepadaku. Memang aku berdosa. Aku patut menerima hukuman dari Tuhan. Ini hukuman ketiga. Ketiga, engkau sadar dosamu apa. Kalau tidak ada Taurat, saya tidak tahu dosa apa. Saya kerja ini enak kok, tidak apa-apa. Setelah tahu, tidak boleh tamak. Wah, saya ada tamak. Tidak boleh menginginkan barang orang lain, istri orang lain, sawah orang lain, sapi orang lain, rumah orang lain. Saya pernah menginginkan, ini bersalah. Setelah Taurat mengatakan, hormati ibu, bapakmu, baru saya sadar. Saya kurang sopan sama bapak ibu. Jadi ini 3 fungsi negatif. Pertama, engkau mempunyai sesuatu saksi dosa. Engkau tak boleh membela diri. Kedua, engkau takluk dengan jujur ke bawah hukuman. Tak bisa engkau sombong lagi. Ketiga, engkau mengerti dosamu itu secara detail apa saja. Karena adanya Taurat. Tetapi Taurat hanya mempunyai saksi, hanya mempunyai fungsi yang negatif saja. Tidak. Taurat masih mempunyai 2 positif fungsi. Pertama, memimpin engkau pelan-pelan datang kepada Injil. Dan kedua, memberikan engkau satu kesadaran. Engkau perlu Yesus sebagai juru selamat. Taurat seperti guru kindergarten, membuka pikiranmu, memberitahu kamu, you are nothing, you are sinner, you should be condemned, and the wrath of God is on you. So one day you should be put into hell, karena engkau akan dijatuhkan, diturun ke dalam neraka. Engkau mesti tahu engkau sudah berdosa. Maka Taurat membuka pikiranmu, membuat kesadaran kepadamu. Sikap yang seharusnya engkau ada adalah gemetar, takut, dan tunggu hukuman dari Tuhan. Tunggu kematian sebagai penghakiman di dalam neraka. Kesadaran itu membuat engkau lebih dewasa, lebih mengerti engkau seorang manusia yang cilaka. Engkau seorang manusia yang tunggu ke neraka. Dan fungsi kedua, engkau perlu Tuhan Yesus. Tolong selamatkan saya.
tolong ampuni dosa saya. Karena saya sudah sadar saya orang berdosa. Saya sudah tidak berani membela diri. Saya sudah taklukkan diri di bawah hukuman Tuhan. Dan saya sudah tahu apa dosaku secara mendetail. Dan saya perlu pertolongan. Oh Allah, kasihankanlah aku, seorang yang berdosa ini. Orang pemungut cukai yang berdoa minta pengampunan, itulah orang yang mengerti Taurat. Tapi orang Farisi, saya lebih baik dari orang lain. Ya Allah, saya berterima kasih karena saya memberikan perpuluhan. Saya mempuasa 2 kali 1 minggu. Saya tidak pernah berzina. Saya lebih baik dari pemungut cukai ini. Saya anakmu yang baik. Itu orang tidak ngerti Taurat. Karena dia masih melindungi, masih membela diri, masih membanggakan dia sudah jalankan Taurat. Dia merasa diri benar. Tuhan Yesus mengatakan, yang tepuk dada minta pengampunan dan kasihan dari Tuhan, orang itu lebih dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jadi di dalam Taurat fungsi negatifnya kita sudah jelaskan, fungsi positifnya kita sudah tahu. Dan seluruh Taurat bukan ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Seluruh Taurat disimpulkan cuma 2 prinsip. Pertama, love your God with all your heart, all your mind, all your strength, and all your nature. Cintailah Allahmu dengan sebulat hatimu, segenap pikiranmu, sekuat tenagamu, dan seluruh sifatmu. Itu pertama. Kedua, sama. Mencintailah sesamamu seperti engkau mencintai sendiri. Mencintai sesama seperti mencintai sendiri. Persis dengan laku kebaikan kepada orang lain. Jangan lakukan yang kau tidak ingin dilakukan. Menjadi orang penuh dengan cinta, inisiatif, baik kepada orang lain. Kedua, mengapa disebut inilah ajaran sesuai dengan semua para nabi? Saudara-saudara, nabi dan Taurat ada 2 inti yang paling penting di dalam perjanjian lama. Injil dan hidup yang kekal adalah inti dan 2 hal yang paling penting di dalam perjanjian baru. Melalui Yesus turun dan Injil digenapkan, terbentuk perjanjian baru. Melalui hukum Taurat turun dan Nabi mentegur manusia, itu seluruh perjanjian lama. Perjanjian lama dimulai dengan ciptaan Tuhan, diakhiri dengan istilah kutukan terhadap seluruh bumi. Perjanjian baru dimulai dengan permulaan Injil melalui Kristus inkarnasi, sampai akhirnya seluruh langit dan bumi diperbarui oleh Injil dan kita dapat hidup kekal di dalam surga selama-lamanya. Dan kita akan hidup menyatakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi perjanjian lama negatif, perjanjian baru positif. Perjanjian lama menghakimi, menghukumi. Perjanjian baru mengampuni, menyelamatkan. Perjanjian lama kutukan dan binasa. Perjanjian baru hidup kekal dan pengharapan selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci yang terbentuk dan hukum dan nabi disusul, dan kematian Kristus, kebangkitan dan Injil keselamatan, seluruh kitab suci ini ajarannya adalah tentang bagaimana menjadi manusia yang berbakti kepada Tuhan, yang mencintai orang lain, dan menjadi orang yang melaksanakan hukum inisiatif, berbuat yang kau hendaki untuk orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain baik kepada engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya kira hari ini khotbahnya sangat kental. Setiap kalimat tak bisa dikurangi 1 huruf. Ini satu khotbah yang sangat menggabungkan seluruh kitab suci dari Taurat, Nabi, dan Injil. Dan sebagai anak-anak Tuhan Allah yang tergabung di dalam kerajaan Tuhan Allah,
menjadi penduduk-penduduk kerajaan surga. Mari kita menjadi manusia yang inisiatif, manusia yang rela, dan atas cinta kasih otomatif kepada orang lain menyatakan kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak-anak dari surga. Tuhan memberkati kita. Hari ini khotbah saya sampai di sini. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Dan saya minta Pendeta Kristiono naik ke atas, memimpin doa kita dan disusul dengan kita mengikhlaskan iman rasuli di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang terus mengajar kepada kami bagaimana kami harus bersikap di dalam dunia. Kalau dunia mengajar kami berbagai etika, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan yang adalah pencipta kami membimbing kami melalui firman yang kekal, mengajar kami bagaimana kami harus bersikap. Kami bersyukur untuk Taurat yang Tuhan telah berikan kepada kami, menjadi cermin kami boleh melihat diri kami yang membutuhkan Kristus Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya sebelum turun dari mimbar mengingatkan janji iman untuk membangun Calvin Institute of Technology di BSD. Saudara mungkin sudah pernah melihat, atau kalau mau mendapatkan kertas ini, engkau menyusul satu persatu. Biarlah satu proyek yang besar ini boleh tercapai di dalam masa hidup kita. Saya sekarang sudah umur 81 dan saya masih mengharap kalau Tuhan mengizinkan saya bisa hidup berapa tahun lagi, bisa lihat jadinya sekolah ini, maka saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sendiri sudah kerja berat selama 20 tahun mengelilingi dunia. Saya sudah keliling dunia 132 kali. Dan mungkin setelah pandemik selesai, kali terakhir akan bikin kebaktian untuk perpisahan di New York, Washington DC, Philadelphia, dan kota-kota di timur Amerika untuk terakhir kali. Dan saya kemarin tanya nyonya saya, menurut kamu saya kira-kira bisa hidup berapa tahun lagi? Dia bilang, kamu mungkin bisa hidup sampai umur 85. Berarti di dalam 4-5 tahun yang akan datang, kalau dia nubuatnya benar, saya akan mati. Dan saya harap bisa lihat bangunan itu terjadi sebagai persembahanku waktu umur tua, kembali menjadi satu offering yang terakhir kepada Tuhan. Selama berpuluh-puluh tahun, banyak uang yang dikumpulkan dari STEMI, 100 lebih juta. Saya akan semua pakai untuk pekerjaan Tuhan, tidak untuk diri saya sendiri. Saudara-saudara, saya janji 80 juta untuk janji iman ini. Saya tidak tahu saudara tulis berapa ya. Stephen Tong, pendetamu, janji 80 miliar untuk ini. Di antara 1.340 miliar yang kita perlukan, saya telah bekerja puluhan tahun untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan ada 20 miliar lagi saya akan pakai untuk pensiun daripada dana pendeta-pendeta yang sudah tua. Besok kalau mereka tua, pensiunnya dari mana? Dari persembahan pelayanan saya selama 64 tahun melayani Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, jangan ketinggalan. Jangan untuk diri sendiri. Jangan lupa pekerjaan Tuhan. Saya tidak akan menurunkan harta apa yang berarti untuk anak-anak saya, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita juga semua ingat akan proyek yang besar ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, kita mengikhlaskan iman rasuli di hadapan Tuhan. Semua mengikhlaskan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan kembali melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyi lagu nomor 4, Nyatakan Yesus Dalammu, dan kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara fisik, bisa melihat ada barcode yang ditempelkan di kursi tepat di depan saudara duduk. Dan bagi saudara yang duduk di paling depan sendiri, maka kalau saudara menengok di sebelah kiri dan kanan juga sudah ditempelkan barcode supaya Bapak Ibu bisa scan dan memberi persembahan. Mari kita nyanyikan lagu nomor 4, Nyatakan Yesus Dalammu. Dalam doa persembahan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah menyadarkan kami ya Tuhan, serta menginsapkannya ya Tuhan. Dan biarlah kami menyimpannya dalam hati kami, serta kiranya Engkau memberikan kekuatan pada kami untuk dapat menghidupi firman-Mu itu Tuhan. Tuhan, kami pun bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau berikan kesempatan
Anugerah kepada kami untuk menyerahkan persembahan kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya persembahan ini berkenan padamu dan menyenangkan Engkau serta memuliakan Engkau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan kepada orang-orang yang Kau berikan kepercayaan untuk mengelolanya ya Tuhan, agar mereka dapat menggunakannya bagi pekerjaan-Mu seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.